Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini adalah tempat kita singgah untuk minum, tempat kita berladang untuk menuai hasilnya di akhirat. Suatu saat nanti, dunia ini akan hancur. Peristiwa besar itu kita sebut sebagai hari kiamat. Tidak ada satupun yang tahu kapan pastinya kiamat akan datang. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Namun Allah Maha Pengasih. Dia memberikan kita petunjuk. Rasulullah SAW telah memberitahu kita tentang tanda-tanda kedatangannya. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita diharapkan bisa lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mempelajari tanda-tanda kiamat bukanlah untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuat kita pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah motivasi. Ini adalah pengingat dari Allah agar kita tidak terlena dengan kemewahan dunia. Tanda-tanda kiamat ini seperti rambu-rambu di jalan. Ia memberitahu kita bahwa tujuan akhir sudah dekat. Kita harus segera memeriksa bekal kita. Apakah bekal amal kita sudah cukup? Apakah dosa-dosa kita sudah terampuni? Jangan sampai kita baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Maka dari itu, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan tanda-tanda akhir zaman ini. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil sudah banyak yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, ilmu agama mulai dicabut, perzinaan merajalela, banyak gedung tinggi dibangun megah, dan waktu terasa semakin cepat. Semua ini adalah peringatan awal. Seperti lampu kuning di persimpangan jalan. Ia menyuruh kita untuk berhati-hati dan bersiap-siap. Kita melihatnya setiap hari, terkadang kita sadar, terkadang kita lalai. Namun, setelah tanda-tanda kecil ini selesai, akan datang tanda-tanda yang jauh lebih dahsyat. Tanda-tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang akan mengubah tatanan alam semesta secara total. Jika tanda-tanda besar ini sudah muncul, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Di antara tanda-tanda besar itu adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang paling menggetarkan adalah terbitnya matahari dari arah barat. Peristiwa ini bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Ia adalah pengumuman dari langit bahwa pintu taubat telah ditutup rapat. Saat itulah penyesalan tidak lagi berguna. Iman seseorang yang baru datang tidak akan diterima. Inilah momen yang harus kita waspadai dengan sepenuh hati. Coba kita bayangkan sejenak. Setiap pagi, kita melihat matahari terbit dari timur. Itu adalah sebuah kepastian, sebuah sunnatullah yang sudah berjalan ribuan tahun. Namun, akan tiba suatu pagi yang sangat berbeda. Pagi di mana semua manusia akan panik. Mereka bangun dan melihat dunia masih gelap gulita di ufuk timur. Mereka menunggu, tapi fajar tak kunjung datang dari tempat biasanya. Tiba-tiba cahaya kemerahan mulai muncul dari arah yang berlawanan. Dari arah barat. Saat itulah matahari terbit dari tempatnya terbenam. Seluruh manusia di bumi akan melihatnya, dan seketika mereka akan beriman. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Peristiwa matahari terbit dari barat ini bukanlah sekadar perubahan arah rotasi bumi. Ini adalah sebuah pesan ilahi yang sangat jelas. Pesan bahwa waktu ujian bagi manusia telah berakhir. Selama ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Pintu taubat selalu terbuka lebar, siang dan malam. Bahkan Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Namun, ketika matahari terbit dari barat, pintu agung itu akan ditutup. Dikunci rapat-rapat, tidak akan pernah terbuka lagi sampai hari perhitungan tiba. Mengapa tanda ini begitu menakutkan? Karena ia mengakhiri kesempatan. Selama kita masih bernapas dan matahari masih terbit dari timur, kita masih punya harapan. Harapan untuk memperbaiki diri, harapan untuk memohon ampunan, harapan untuk menambah amal kebaikan. Tapi tanda ini merenggut semua harapan itu bagi mereka yang lalai. Saat itu iman tidak lagi didasari oleh pilihan dan keyakinan pada yang gaib. Iman saat itu muncul karena keterpaksaan. Manusia beriman karena telah melihat bukti nyata di depan mata. Dan iman yang seperti ini, kata Rasulullah, tidak lagi diterima oleh Allah SWT. Dampak dari peristiwa ini sangat besar bagi seluruh umat manusia. Orang-orang yang selama ini kafir dan ingkar akan langsung bersujud. Mereka yang selama ini berbuat maksiat akan menangis penuh penyesalan. Mereka akan berteriak memohon ampun. Ya Allah, kami beriman sekarang. Ampuni kami. Namun, tidak akan ada jawaban. Amal mereka tidak lagi dicatat. Taubat mereka ditolak.
Sebaliknya orang-orang yang beriman sejak awal yang hatinya selalu terikat pada Allah, mereka akan merasa tenang. Mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan waktu untuk bertemu dengannya telah tiba. Mereka menyambutnya dengan iman yang kokoh. Peristiwa agung ini bukanlah cerita karangan atau dongeng. Ini adalah kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan dijelaskan oleh lisan mulia Rasulullah SAW. Dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah berfirman, yang artinya, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Para ulama tafsir, seperti Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa sebagian tanda-tanda Tuhanmu yang dimaksud dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Ayat ini memberikan penegasan yang sangat kuat. Iman yang datang setelah melihat tanda itu tidak lagi berguna. Begitu pula amal baik yang baru dimulai saat itu. Mengapa? Karena ujiannya sudah selesai. Ujian iman adalah percaya kepada yang gaib. Ketika yang gaib sudah menjadi nyata, maka hilanglah esensi dari ujian tersebut. Ini seperti seorang siswa yang baru mau belajar ketika pengawas ujian sudah mengumumkan bahwa waktu ujian telah habis. Tentu saja usahanya menjadi sia-sia. Allah ingin kita beriman karena pilihan, bukan karena keterpaksaan melihat bukti yang tak terbantahkan di depan mata. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan hal ini dalam banyak hadis syahih. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila ia telah terbit dari barat, dan manusia melihatnya, maka mereka semua akan beriman. Akan tetapi, pada hari itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sangat jelas dan tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Ini adalah peringatan langsung dari Nabi kita tercinta. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang lebih dalam. Beliau bersabda bahwa pintu taubat itu ada di sebelah barat, lebarnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu itu tidak akan pernah ditutup sampai matahari terbit dari arah sana. Hadis ini memberi kita gambaran betapa luasnya rahmat Allah. Pintu ampunannya sangat lebar, namun ada batas waktunya. Batas waktu itu adalah ketika matahari terbit dari barat. Saat itulah pintu rahmat untuk bertaubat ditutup untuk selamanya. Sungguh, ini adalah sebuah peringatan yang harus kita renungkan setiap hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui semua ini? Apakah kita harus cemas dan takut setiap hari? Rasa takut itu perlu, tapi rasa takut yang produktif. Rasa takut yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, bukan takut yang membuat kita lumpuh. Pelajaran pertama dan utama adalah jangan pernah menunda taubat. Setan akan selalu membisikkan di telinga kita, nanti saja bertaubat, usiamu masih muda, nikmati dulu duniamu, jangan dengarkan bisikan itu. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput, atau kapan matahari akan terbit dari barat. Maka segeralah kembali kepada Allah. Jika hari ini kita melakukan dosa, maka malam ini juga kita memohon ampun. Jika kita punya kesalahan dengan sesama manusia, segeralah meminta maaf. Jangan menumpuk dosa dan penyesalan. Bersihkan hati kita setiap hari dengan istighfar, sebagaimana kita membersihkan tubuh kita dengan mandi. Jadikan syalat sebagai tiang utama kehidupan kita. Karena syalat adalah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Perbanyak membaca Al-Quran, karena ia akan menjadi cahaya dan penolong kita di hari yang gelap itu. Pelajaran kedua adalah untuk tidak terlena. Dunia ini memang indah, harta, tahta dan segala kemewahannya sangat menggoda. Tapi ingat, semua itu hanya sementara dan akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita sibuk membangun istana kita di dunia, tapi kita lupa membangun rumah kita di surga. Gunakan nikmat yang Allah berikan untuk mencari ridhanya. Gunakan harta untuk bersedekah. Gunakan jabatan untuk menolong yang lemah. Gunakan waktu sehat kita untuk beribadah sebelum datang waktu sakit. Sadarilah bahwa setiap detik yang kita lewati adalah langkah mendekati akhir perjalanan kita. Saudara-saudaraku, mari kita manfaatkan sisa waktu yang kita miliki. Pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita saat ini. Matahari masih terbit dari timur. Rahmat Allah masih tercurah. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Mulailah dari sekarang, jangan tunggu besok. Karena besok belum tentu menjadi milik kita.
Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.